Selamat pagi anak-anak. Sekarang sudah waktunya jam 9.25. Hari ini Ibu akan memberikan materi tentang definisi bijak, lanjutan dari materi yang diberikan oleh Pak Eka kemarin. Sebelum itu, Swastiastu. Selamat pagi semuanya, semoga kalian sehat selalu. Sebelum pertemuan kali ini, Ibu akan mengingatkan kembali tentang materi yang minggu lalu yang sudah kalian dapatkan. Itu kalian sudah diberikan suatu tugas kan, pengertian bagaimana unsur tugas tersebut. Tolong diingat kembali. Dan tujuan pembelajaran hari ini itu adalah kalian itu dapat memahami pengertian titik, garis, dan bidang. Lalu menganalisis cara menentukan kedudukan titik terhadap garis, titik terhadap bidang, garis terhadap garis, dan garis terhadap bidang, serta bidang terhadap bidang lain pada geometri dimensi 3. Selanjutnya, kalau masih ada waktu memadai, kita akan ke jarak, yaitu menganalisis cara menentukan jarak antara titik ke titik, titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, dan garis ke bidang, serta bidang ke bidang pada geometri dimensi 3. Ya, sebelumnya Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah itu titik? Siapa yang mau jawab? Silakan. Ayo coba Dewa Ayu Purnama. Apa itu titik? Di-unmute dulu. Ntar dulu belum kedengeran. Unmute dulu, unmute. Udah, Bu. Nah, ya. Udah kedengeran? Silakan. Menurut saya titik adalah bagian titik adalah unsur utama dari sebuah bangun datar. Unsur utama dari sebuah bangun datar. Coba yang lainnya. Wira. Coba Wira. Halo Wira. Ya Bu, apa tadi Bu? Apa itu titik? Titik adalah unsur terkecil dari suatu bangun. Unsur terkecil dari suatu bangun. Coba lagi sekali. Lo Eca. Lo Eca siapa nih? Ayo, dicoba. Apa itu titik? Halo, Lo Eca. Thailand ya. Coba Sri Yulianti. Apa itu titik? Halo. Kenapa? Udah, Bu. Udah kedengeran. Ayo. Ya. Titik adalah garis yang menghubungkan dari satu garis lurus ke garis berikutnya. Garis berikutnya. Coba ini Gusti Ayu Sri Utari Dewi. Gusti Ayu Sri Utari Dewi. Ayo.
Apa itu titik? Karena ini kuncinya, ada titik, ada garis, ada bidang. Sebelum kalian belajar dimensi 3, jika tidak tahu itu, agak sulit memahami. Yuk, Siayu. Siayu Sri Utari Dewi. Udah, kita lanjut aja. Titik itu adalah sebuah titik hanya dapat ditentukan oleh letaknya, tetapi tidak mempunyai ukuran atau tidak berdimensi. Dan sebuah titik digambarkan dengan sebuah noktah. Tahu sekali kan bentuk titik itu seperti apa? Nah, itulah yang disebut noktah. Dan diberi nama huruf besar kapital. Tidak boleh huruf kecil. Jadi misalnya A, B, C, P, Q, M, N, dan seterusnya dengan huruf besar. Lalu garis adalah kumpulan atau himpunan titik-titik yang membentuk kurva lurus. Garis hanya mempunyai panjang, tidak mempunyai lebar. Dan nama garis ditentukan dengan menyebutkan nama huruf kecil atau dengan menyebutkan segmen garis. Segmen garis itu adalah ruas garis. Ya, dia bisa dilambangkan dengan garis G atau ruas garis AB atau PQ, itu yang sering kalian lihat. Sedangkan bidang itu bangun berdimensi 2 karena sebuah bidang mempunyai ukuran panjang, lebar, serta tidak mempunyai dimensi ketebalan. Ingat, bidang itu seperti layaknya sebuah persegi panjang atau segitiga, itu bidang. Dia tidak punya ketebalan, tetapi dia mempunyai panjang dan lebar. Nah, berarti kita lanjut ke... Nah, ini kita ke materi utama, yaitu kedudukan titik, garis, dan bidang dalam ruang. Seperti yang Ibu bilang tadi, pengertian garis, sebuah garis itu adalah garis lurus, dapat diperpanjang sekehendak kita. Pengertiannya kan tadi sudah Ibu berikan, ini namanya, jika ditulis dengan huruf kecil, huruf G atau K, itu kalian tulis boleh di tengah-tengahnya atau di sekitaran garis tersebut. Tetapi jika kamu menamakan garisnya itu dengan 2 huruf, berarti di sini di ujungnya kamu buat A dan pangkalnya bisa kamu buat B. Nah, itu ruas garis namanya. Lanjut, itu pengertian bidang, ini namanya bidang datar. Bisa diperluas juga. Ada di sini ada bidang alfa, ada beta, ada gamma. Ini namanya bidang. Kalau ini ada 2 bidang yang berupa jajar jenjang, ada yang di dalamnya, ada yang di luarnya. Jadi nanti kita akan tahu bagaimana kedudukan bidang dengan bidang. Selanjutnya, sebuah bidang dapat ditentukan oleh 3 titik yang tidak segaris. Ini ada bidang, gambar jajar jenjang itu kita anggap bidang. Tapi jika ada titik yang tidak segaris, 1, 2, 3, kita buat garis dengan menghubungkan titik-titik tersebut, kalian akan menemukan sebuah bidang apa? Segitiga kan? Kalau minimal 3. Kalau 4 jadi segi 4. Dan seterusnya, walaupun dia tidak persegi, tidak harus persegi, tidak harus jajar jenjang atau yang lainnya. Lalu sebuah bidang dapat ditentukan oleh sebuah garis dan sebuah titik. Nah, ini ada garis, ini ada titik. Jadi jika kamu mau buat bidang, ya tinggal hubungkan ujung garis dengan titiknya, ujung garis yang lagi satu dengan titiknya, menemukan juga sebuah bidang. Lalu sebuah bidang juga dapat ditentukan oleh 2 buah garis berpotongan. Ini 2 buah garis berpotongan, kalian bisa hubungkan ujung-ujungnya semua. Segi 4 ya jadinya.
Lalu sebuah bidang dapat ditentukan dua buah garis sejajar. Dua buah garis sejajar ya, tinggal garis ini kalian menentukan bidang tersebut. Dan selanjutnya, titik terletak pada garis atau titik di luar garis atau berada di mana. Ini kita bisa lihat dalam gambar ini ada garis G, ada garis G, ada titik A, ada titik B, dan ada titik C. Ya, berarti titik A dan titik C itu terletak pada garis D. Kenapa? Titik C terletak pada garis karena dapat diperpanjang sepanjang-panjangnya garis D itu. Entah panjang ke kiri atau panjang ke kanan. Jadi titik A dan titik C ini masih berada pada garis D. Tetapi titik B inilah yang di luar garis G. Walaupun diperpanjang ke kiri ataupun ke kanan, titik B ini tetap berada di luar garis. Sana kedudukannya. Lalu kedudukan titik terhadap bidang. Titik terletak pada bidang, ada titik di luar bidang. Bisa kalian lihat sendiri ini bidang alfa. Yang jajar genjang itu bidang alfa yang warna hijau. Ada sebuah titik A, dan titik A ini terletak pada bidang, sedangkan titik B ini terletak di luar bidang. Misalkan ada titik lagi yang lain, C, D, E, F, berada di titik sudut bidang tersebut. Itu tetap juga masih dalam bidang tersebut, terletak pada bidang tersebut. Selanjutnya kedudukan garis terhadap bidang. Ini garis terletak pada bidang, ini garis G. Garis G ini tepat berada di bidang alfa. Jika garis G ini Ibu pindahkan ke atas dari yang putih ini, itu berarti sudah di luar bidang. Ya, garis sejajar bidang, ini garis sejajar bidang. Jika kamu bisa ambil di rumah, H itu anggap pulpen, sedangkan bidang beta ini kamu anggap buku, dan ini ada buku, ada pulpen taruh di atasnya, dan itu harus sejajar, jangan dimiringkan. Itulah garis yang sejajar bidang. Lalu garis menembus atau memotong bidang, ini sudah terlihat sekali. Di sini ada bidang gamma, dan ada titik A, Ibu misalkan. Titik A ini adalah titik tembusnya, di mana ada garis G misalkan, garis G ini tembus sampai ke bawah. Itu bisa kalian lihat sendiri, tembus ke bawah. Selanjutnya kedudukan dua garis. Nah, ini dua garis berhimpit. Kapan garis itu berhimpit? Ini ada garis yang biru, ada garis yang merah. Ketika garis itu, nah, kedudukannya adalah terletak pada sebuah bidang, dan tiap titik pada suatu garis terletak pada garis lainnya atau sebaliknya, saat itu pula dua garis tersebut disebut garis berhimpit. Jadi dari titik ini yang batasnya antara yang biru dengan yang merah, Ibu isi ada titik A, B, C sampai ke sini. Dia juga berada pada garis yang biru, itu namanya berhimpit. Istilahnya dua pulpen disatukan, itu berhimpit dia. Lalu dua garis sejajar, ini bisa lihat sendiri, gambarnya sudah jelas. Dua buah garis dikatakan sejajar jika keduanya terletak pada sebuah bidang, ini bidang yang biru, dan tidak mempunyai satu titik persekutuan. Artinya tidak ada titik potongnya. Itulah jika diperpanjang garis ini sampai kemanapun, dia tidak akan berpotongan. Itulah disebut dua garis yang sejajar. Sedangkan dua garis berpotongan, gambarnya sudah terlihat jelas. Dua garis itu dikatakan berpotongan jika keduanya terletak pada sebuah bidang
Dan tiap titik pada suatu garis terletak pada garis yang lainnya. Itu dua berpotongan jika keduanya terletak pada sebuah bidang dan mempunyai satu titik persekutuan. Ini titik persekutuannya di sini. Misalkan yang biru garis G, yang merah garis H, berarti titik potongnya ada di tengah-tengah. Lalu untuk dua garis bersilangan, itu dua garis bersilangan dikatakan bersilangan apabila jika kedua garis tidak terletak pada sebuah bidang yang sama, atau jika tidak terdapat sebuah bidang, dibuat bidang yang melalui kedua garis tersebut. Misalkan ini menembus, dia menembus tapi tidak mengenai garis yang satunya. Itu bersilangan. Lalu kedudukan dua bidang. Kedudukan dua bidang hampir mirip seperti kita buku tulis antara halaman depan dengan halaman yang di belakangnya. Dia berhimpit. Dan itu akan berhimpit apabila dia sama di sini. Ya, dua bidang itu dikatakan berhimpit jika daerah bidang alfa, misalkan yang hijau alfa, yang biru itu beta, itu juga merupakan daerah dari beta. Lalu dua buah bidang sejajar, ini sejajar, gambarnya sudah jelas sekali. Bidang alfa dan bidang beta dikatakan sejajar jika tidak ada persekutuan satu titik pun antara bidang alfa dan bidang beta. Berarti tidak ada yang berhimpit tidak ada titik potongnya juga. Lalu dua buah bidang berpotongan, ini lihat. Ini ada titik potongnya. Bidang alfa dan bidang beta dikatakan berpotongan jika bidang alfa dan beta bersekutu tepat pada satu garis. Ini garisnya yang biru. Bisa kalian lihat sendiri. Ya. Nah, ini kita ambil soal. Kalian sudah belajar kubus minggu lalu. Di sini kebetulan sudah ada jawabannya, tapi kita perhatikan kenapa bisa itu jawabannya. Tentukan titik-titik yang terletak pada garis AB, ya, AB, ini A, ini B. Dan titik itu ya otomatis titik A dan B saja, tidak mungkin titik C, D, E, F, G, H, itu tidak mungkin. Karena yang terletak hanya pada garis A, B. Ya. Lalu titik yang di luar garis AB, yang di luar garis AB jawabannya itu ada E, F, D. Berarti yang dan lain-lain apa? Siapa yang bisa jawab? Dan lain-lain itu? Dan lain-lainnya berarti otomatis sisanya ada C, ada G, dan ada H. Ini di luar garis AB. Titik yang di luar bidang A, B, C, D. Lihat A, B, C, D. Nah, titik A, B, C, D itu bidangnya adalah bidang yang berwarna biru. Berarti jika titik yang terletak pada A, B, C, D itu ada di bawahnya yaitu A, B, C, dan D. Berarti yang di luar itu apa? E, F, G, dan H. Dan tadi sudah yang terletak pada bidang ABCD sudah dijawab. Lalu rusuk kubus yang sejajar B, C, G, F. Kamu harus hati-hati lihat gambarnya. B, C, G, F. Berarti ada yang sebelah kanan warna kuning. Otomatis rusuk kubus yang sejajar B, C, G, F itu adalah AD, lihat AD. AD akan sejajar dengan BC, tapi sejajar juga dengan bidang yang kuning. Lalu EH juga sejajar dengan bidang itu yang warna kuning sebelah kanan. Dan AE itu akan sejajar juga dengan garis BF sebenarnya, tapi juga sejajar dari bidang yang kuning sebelah kanan. Dan seterusnya. Yang terakhir adalah
BH, ini BH. Dia sejajar dengan CG, jadi juga sejajar dengan bidang ini. Lalu rusuk kubus yang bersilangan. Lihat rusuk kubus yang bersilangan dengan AD. Lihat AD. Ingat syarat bersilangan apa? Ini AD yang bersilangan berarti EF. Lihat EF, EF tidak pada bidang yang sama kan? Ya, EF, lalu BF, ini BF, lalu CG, ini CG, dia pasti bersilangan, walaupun tidak memotong. Ini HG, nah, karena berada pada bidang yang berbeda. Rusuk kubus yang menembus bidang ABCD. Ini ABCD yang warna biru bidangnya. Berarti rusuk yang menembus adalah EA. EA ini yang menembus ke bawah. BF yang menembus ke bawah juga. CG menembus ke bawah. Dan AD menembus ke bawah jika kamu perpanjang garis EA, BF, CG, dan BH. Nah, ini sudah ada jelas gambarnya, warnanya juga sudah berbeda. Lalu garis potong antara bidang ABCD, ABCD itu bidangnya dengan ADHE. ADHE itu adalah garis AD, ini garis AD sudah diperpanjang dia. Itu garis potongnya. Berarti bidang antara yang kuning sebelah kiri dengan yang biru itu saling berpotongan di garis AD. Ya. Lanjut, berarti kita ke jarak titik garis dan bidang. Jarak titik ke titik dulu. Di sana jarak titik ke titik itu ada misalkan titik A dan titik B. Jaraknya itu, jarak antara dua titik adalah panjang ruas garis yang menghubungkan titik tersebut. Berarti panjangnya dari A ke B. Itu jaraknya, kita belum hitung, nanti kita hitung bareng-bareng. Lalu jarak antara titik ke garis. Ini ada garis di bawahnya kita, misal garis G. Ada titik A dan titik B. Berarti cari proyeksinya dulu tegak lurus ke bawah. Jadi jarak titik ke garis adalah dari titik A ke garis G. Nah, selanjutnya dari titik B juga cari tegak lurusnya. Ini siku-siku di sini gambarnya, lambangnya. Dia tegak lurus. Jarak titik B ke gini itulah garis yang merah. Dah, jarak titik ke bidang. Ke bidang juga seperti itu. Ini titik A, bidangnya di bawah. Cari tegak lurusnya dulu, proyeksinya dia dulu. Istilahnya kita kalau tidak mengerti apa itu proyeksi, misalkan ada lampu di atasnya. Ada sebuah titik atau benda kita bawa ke dari tangan, habis itu lihat bayangannya di bawah. Itu maksudnya sana. Jadi jaraknya itu antara titik A itu garis yang merah sampai ke tegak lurus yang di sini. Ya. Lanjut, diketahui panjang rusuk, diketahui kubus dengan panjang rusuk 4 cm. Nah, kita akan belajar dengan jarak sekarang. Tapi pelan-pelan dulu, ini jawaban memang ada. Jika kamu mempunyai buku SMK atau SMA tentang dimensi 3 bisa kamu gunakan. Atau kamu boleh mencari di Google, banyak itu materinya. Sekarang jarak A ke D. Lihat A ke D. A ke D. Kenapa bisa 4 cm? Ya, di sana kenapa bisa 4 cm? Karena rusuk dari kubus tersebut 4 cm. Jadi jarak A ke B sama dengan B ke C, sama dengan C ke D, atau sama dengan A ke D. Begitu pula jarak A ke E, B ke F, C ke G, D ke H. E ke F, F ke G, G ke H, dan H ke E.
itu jaraknya semua sama 4 cm. Kalian sudah belajar minggu lalu dengan Pak Eka tentang kubus. Tapi di sana sudah dijelaskan bagaimana rusuk kubus, apa saja komponennya. Lalu di sini jarak A ke C, 4 akar 2. Nah, mungkin di sana kamu mulai bingung, 4 akar 2. Dan untuk kelas 11 AP5, kebetulan yang Ibu ajar sampai 11 AP11, itu sudah ada di e-learning dalam bentuk video interaktif. Kebetulan juga tentang kubus. Di sana tentang kubus, bagaimana caranya mencari ke jarak A ke C ini. Itu ada caranya di sana, ada teorema Pythagoras. Jadi kamu lihat video itu dengan baik, lalu jawab soalnya dengan baik. Tetapi untuk akar, kamu tulis akar biasa nanti untuk menjawab soal tersebut. Jangan menggunakan lambang akar karena tidak bisa diketik di sana. Nah, di sini 4 akar 2. Lihat 4 akar 2. Untuk A ke C itu disebut apa minggu lalu? Diagonal bidang. Diagonal bidang itu rumusnya memang rusuk akar 2. Itu kalau mau cepatnya, berarti rusuknya 4, tinggal tambah akar 2, yang 4 akar 2. Tetapi untuk mencari panjang rusuk AC, kamu bisa ambil segitiga A, B, C. Berarti siku-siku di B. Ini 4, AB-nya, BC-nya 4. Teorema Pythagorasnya adalah sisi miring merupakan jumlah kuadrat dari sisi siku-sikunya. Berarti 4 kuadrat tambah 4 kuadrat berapa? 4 kuadrat 16. 4 kuadrat lagi 16. 16 tambah 16. Berapa? 32. Dan diakarkan, itulah hasilnya. Dan lalu jarak A ke G. Ini A ke G. A ke G itu adalah diagonal ruang. A ke G diagonal ruang dengan rumusnya. Nah, dengan rumusnya itu adalah rusuk akar 3. Jadi tinggal langsung rusuk akar 3. Tapi caranya sebenarnya sama. Untuk mencari A ke G, kebetulan di video interaktif itu sudah ada cara mencarinya. Kamu tinggal ambil segitiga A, C, G. Pindahkan keluar. A, C, G. Kamu gambar ulang kembali A, C, G dengan siku-siku di C. Dan sedangkan panjang AC kamu sudah tahu 4 akar 2. Panjang CG kamu sudah tahu 4. Tinggal dijumlahkan kuadratnya, diakarkan. Kamu pasti dapatkan 4 akar 2 kalau masih bingung. Karena kadang-kadang juga siapa tahu lupa dengan rumusnya, kamu bisa cari dengan teorema Pythagoras. Itu jangan pernah dilupakan. Lalu ini jarak A ke BC. Lihat A ke BC. Ini sudah ditebalkan, yaitu jarak A ke BC sama dengan jarak A ke B. Sama rusuknya kan? Berarti 4 cm. Sedangkan jarak A ke DB, ini A ke DB. Ya. A ke DB itu artinya setengah dari diagonal bidang AC. Benar kan? Kamu diagonal bidang AC-nya sudah tahu 4 akar 2, berarti jarak A ke DB itu artinya kamu kalikan dengan setengah, berarti setengah kali 4, 2, akar 2 tetap. Jadi 2 akar 2. Lalu jarak A ke DCGH. Ini DCGH. DCGH. Jarak A ke DCGH itu sama dengan jarak A ke D. Lihat, ini sudah ditebalkan juga dengan merah. Berarti sama dengan rusuk AD. Rusuk AD itu 4. Sedangkan A ke BF HD, jarak A ke BF HD itu adalah 2 akar 2 cm. Berarti BFHD
Nah, itu jaraknya sama dengan tadi. Ini sama dengan A ke BB. Sama hasilnya juga setengah kali 4 akar 2. Itu di sana kamu harus bisa menggambarkan terlebih dahulu. Nah, berarti Ibu akan berikan rumusnya. Rumus antara jarak dua titik, misalkan titik itu berada pada bidang R2. Nah, kebetulan di slide tidak ada bidang R2, ini Ibu tambahkan, misalkan titiknya itu X1, Y1. Titik A, ini misalkan X1, Y1. Titik B, X2, Y2 itu misalkan. Berarti jarak antara A ke B, kamu bisa gunakan harga mutlak AB sama dengan akar dari X2 kurang X1 dikuadratkan ditambah Y2 dikurangi Y1 dikuadratkan. Tetapi jika dia 3 titiknya, ada X, Y, Z, sama juga X2 kurang X1 kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat dan ditambah Z2 kurang Z1 kuadrat. Itu antara titik dengan titik. Jadi coba akan Ibu berikan satu soal. Silakan dicatat dulu. Diketahui sebuah balok. Diketahui sebuah balok KLMN OPQR. Berarti kamu harus gambar dulu balok KLMN OPQR. Ingat, penamaannya berputar, tidak boleh teracak. Sama kayak ini, putarnya A, B, C, D. Berarti KLMN, KLMN. Itu sama, tapi dia bentuk balok. Dengan panjang 8 cm, lebarnya 5 cm, dan tingginya 12 cm. Ya. Titik A, B, C, dan D, ingat titik itu di huruf besar semua, berturut-turut terletak pada pertengahan garis LM. Berarti A itu berada di tengah garis LM, B itu berada di tengah garis KN, dan bidang LMPQ. Titik A, B, C, D itu berturut-turut terletak pada pertengahan garis LM, KN, dan bidang LMPQ. Nah, gambar dulu, hitunglah jarak antara titik B dan C. Nah, itu kalian coba di rumah, orek-orekan. Jika tidak paham, bisa kalian bertanya ke Ibu melalui WA. Jika tidak tahu WA-nya, bisa dicatat 083 11 4500 365. Sudah, itu jarak kita baru jarak titik ke titik. Waktunya masih lagi 1 menit untuk jarak titik ke titik dulu. Minggu depan mungkin kita lanjut ke jarak antara titik ke garis, titik ke bidang, garis ke garis, bidang ke bidang. Itu masih lebih sulit lagi. Jika punya kakak kelas yang kenal, bisa kamu kirim di sini juga. Sebelumnya ada pertanyaan dulu. Ini seputar ini dulu gambarnya. Ada yang bertanya? Di Wahyu Purnama mau bertanya? Silakan.
Kalau tidak, berarti pembelajaran hari ini sekian dulu. Terima kasih bagi kalian yang sudah memperhatikan. Dan ingat, soal yang satu soal itu silakan dicoba, dikerjakan di rumah. Jika mengalami hambatan, silakan bertanya. Berarti untuk pertemuan hari ini, Ibu akhiri dulu. Dan Ibu akhiri Prama Santi. Om Santi. Baik anak-anak, selamat pagi. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Belum Bapak menjelaskan keterampilan dalam senam irama. Bapak ucapkan Om Swastiastu. Kita ke materi pengertian senam irama. Pengertian senam irama atau sering disebut dengan senam ritmik merupakan salah satu cabang olahraga artistik, yaitu seseorang memperlihatkan
gerakan senam yang dilakukan dalam irama musik dengan menyatukan akrobatik, tari modern, dan balet. Atau senam dengan menggunakan alat bantu seperti bola, tali, gada, dan simpai. Baik, Bapak akan langsung ke sejarahnya saja. Sejarah awalnya, senam irama digagas oleh 3 orang. Oleh Jean Georges Noverren tahun 1727 sampai 1810 di Prancis. Pada tahun 1811 sampai 1871 dan Rudolf Bode tahun 1800 sampai 1970. Mereka dipercaya membawa ekspresi gerak menggunakan tubuh, menciptakan suatu keindahan dengan cara merangkai gerak tertentu. Kemudian Peter Henry Ling mengembangkan gagasan dari ketiga orang tersebut di abad ke-19 dalam sistem latihan yang disebut Swedish System atau sistem Swedia. Di mana seorang atlet mengekspresikan perasaan dan emosi diri melalui gerakan tubuh. Kemudian, ide tersebut lalu dikembangkan oleh Catherine Becker pada tahun 1837. Kompetisi pertama senam irama dimulai pada tahun 1940 yang bertempat di negara Rusia. Kemudian memasukkan senam tersebut sebagai salah satu cabang senam Duta 1961. Senam tersebut mulai diadakan pada Olimpiade 1994 di Los Angeles pada kelas individu. Dan pertandingan kelompok dimulai pada tahun 1996 pada Olimpiade Atlanta. Sekarang kita ke manfaat senam irama. Semua jenis senam tentunya memberikan kita manfaat bagi tubuh, seperti halnya senam irama. Senam irama yang dapat membuat tubuh atlet terjaga sehat serta kebugarannya. Tak hanya itu, tubuh atlet senam irama pada umumnya pun terjaga proporsinya siap, tegap, ramping, fleksibel, lentur, luas, serta penuh energi.
Ternyata tidak semua para atlet saja yang menerima manfaat. Bagi para penonton pun senam irama memberikan manfaat berupa kesenangan tersendiri dan bahkan mampu menstimulus penonton untuk rajin berolahraga. Bahkan setiap bentuk koreografi dan komunikasi gerak dalam senam irama juga berfungsi sebagai medan referensi dan pengetahuan tentang kemungkinan gerakan tubuh. Sekarang tujuan senam irama yaitu adapun dari senam irama yang antara lain untuk meningkatkan fungsi jantung. Nah, misalnya kalian olahraga, yang pertama jantung kalian berdenyut biasa. Setelah kalian berolahraga, denyut jantung kalian akan semakin meningkat. Makin cepat dia lagi. Dan memompa jantung terus-terus. Setelah kalian melakukan pendinginan, jantung pun mereda kembali seperti biasa, normal. Meningkatkan kinerja paru dan meningkatkan stamina serta kekuatannya. Tubuh kalian menjadi stamina kalian lagi sehat, paru-paru Anda sehat karena mendapatkan oksigen yang lebih. Dan meningkatkan koordinasi tubuh bagi orang yang memasuki usia rentan. Misalnya seperti orang tua yang masuk usia rentan. Bagus untuk olahraga misalnya jogging atau jalan-jalan lah. Dan meningkatkan kekebalan tubuh supaya kalian terhindar dari segala penyakit. Termasuk ya COVID lah. Sekarang kita akan masuk ke alat senam irama. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan 4 jenis alatnya, yaitu bola. Pertama, 1 bola. Nah, dalam senam irama menggunakan alat berupa bola dengan diameter 18 atau sampai 20 cm. Bola ini terbuat dari karet ataupun plastik. Dengan berat bola kurang lebih 4.000 gram. Dimainkan dengan cara dilempar, dipegang, atau digelintirkan sesuai dengan variasi atau pada permukaan tubuh. Namun, bola tersebut tidak boleh jatuh ke lantai saat atlet melakukan koreografi. Nah, misalnya kalian melakukan, nanti siapa tahu kalian dapat tugas membuat senam irama dengan menggunakan alat. Nah, nanti misalnya alatnya bola, simpai, pita, tali. Nah, kalian pilih satu-satu. Yang mana yang kalian senang. Misalnya menggunakan bola, bolanya boleh jatuh karena akan mengurangi nilai koreografinya maksudnya Pak. Kita lanjut lagi ke pita. Pita tak hanya bola, senam irama juga menggunakan pita yang berbahan dasar halus seperti kain satin dan diberi tongkat pendek yang terbuat dari plastik atau kayu dengan ukuran diameter 1 cm, panjang kurang lebih 35 cm. Kemudian
Pak akan menjelaskan lebih tentang pita dulu. Berdiameter 35 cm. Dan tongkat tersebut harus berukuran 35 cm. Kita memiliki kurang panjang 5 meter untuk junior dan 6 meter untuk senior. Lebar dari pita yaitu 4 sampai 6 cm dan berat kurang lebih 35 gram. Pita tersebut bisa dimainkan dengan cara diputar, diayunkan, terus spiral, dan lebih banyak dengan kreasi kalian sendiri. Saat melakukan koreografi, atlet senam tersebut tidak boleh menjatuhkan stick dan membuat kita kusut atau terlihat terlilit. Nah, sama seperti misalnya seperti bola. Tidak boleh jatuh juga karena akan mengurangi nilai koreografinya. Misalnya nanti kalian dapat tugas membuat senam irama. Pak lanjut ke tali. Tali. Selanjutnya ada kita ke tali. Tali ini dibuat dari bahan yang halus dan nyaman untuk dipegang oleh atlet senam. Biasanya terbuat dari serat sintesis. Panjang dari tali tersebut disesuaikan dengan postur tubuh kalian. Misalnya tubuh kalian 165 cm. Panjang panjang talinya segitu juga. Nah, Pak akan ke tali. Tali yang digunakan dalam senam irama sudah halus dan nyaman. Tali tersebut biasanya terbuat dari sintesis atau diberi warna kesukaan kalian apa boleh. Ya, sesuai dengan kostum busana yang menarik atau dengan warna kostum kalian boleh warna talinya. Dengan cara menginjak tali, lalu kedua ujung diukur dengan ujung sapai atau bahu. Dan tali tersebut bisa dimainkan dengan cara seperti diayun, membentuk lingkaran skipping, dilempar, dan lain sebagainya. Tali tersebut tidak boleh sampai jatuh ke lantai secara tidak sengaja ataupun konsep pada waktu melakukan gerakan koreografi. Nah, kita lanjut ke simpai. Simpai. Pak lupa mengisi gambarnya. Simpai, alat yang terakhir ini adalah simpai. Simpai memiliki ukuran diameter 5 sampai 90 cm. Simpai dengan berat minimal 300 gram. Simpai tersebut dari bahan kayu atau plastik dengan warna natural atau bisa juga disesuaikan dengan kostum atlet senam. Simpai di sini simpai kayak yang taruh di pinggang itu simpai. Sekarang kita ke gerak dasar senam irama. Di sini ada 8 gerak dasar senam irama. Kegiatan merangkaian gerak melangkah dan mengayunkan lengan. Sudah di sini pertama-tama berdiri dengan kedua lengan lurus ke samping dan pandangan ke depan. Langkah kaki kiri ke depan sambil mengayunkan tangan kiri ke arah belakang. Sedangkan tangan kanan ke arah depan. Lakukan gerakan ini berlanjut
dengan melangkahkan kaki kanan ke depan dan mengayunkan lengan kanan ke belakang serta lengan kiri ke depan, kayak berjalan, kayak orang berjalan atau gerak jalan. Setiap gerakan mengayunkan dan melangkah diikuti gerak lutut mengeper, jatuh pada hitungan keempat. Kaki jatuh pada kehitungan keempat, kaki kiri merapat pada kaki kanan. Berdiri tegak, kedua lengan lurus ke depan, pandangan ke depan. Nah, ini dulu 8 gerakan dasarnya. Sekarang Pak lanjut ke gerakan dasar berikutnya. Kombinasi gerak langkah dengan memutar kedua lengan di samping badan. Awalan kita berdiri tegak, kedua lengan lurus ke depan, pandangan ke depan, langkah kaki kanan ke depan, dan tangan kiri diayunkan ke belakang, lalu putar tangan kiri ke depan dan luruskan ke depan. Langkah kaki kiri ke depan dan tangan kanan diayunkan ke belakang, lalu putar tangan kanan ke depan dan lurus ke depan. Kedua kaki rapat. Pada pandangan ke depan, kedua lengan lurus ke depan. Itu kombinasi untuk gerak kombinasi langkah dengan memutar kedua lengan. Ya Pak, lanjut ke kombinasi melangkah mundur maju dengan ayunan dan putaran dua lengan. Berdiri tegak, kedua lengan lurus ke depan. Nah, misalnya kayak gini, Pak contoh kan di sini ya, kayak gini, lurus ke depan, tangan lurus ke depan, pandangan lurus ke depan, putar kedua tangan ke belakang. Kaki kiri digerakkan mundur 2 langkah. Dan putar kembali kedua tangan ke arah depan bersamaan kaki kanan bergerak maju 2 langkah. Setiap gerakan diikuti dengan lutut mengeper. Berdiri tegak menyamping ke arah gerakan. Kedua lengan lurus ke samping kanan dan pandangan ke depan. Itu kombinasi gerak melangkah maju mundur. Dan kita ke ini kegiatan rangkaian gerak ke samping kiri kanan dengan mengayun putaran 2 lengan. Di sini pertama-tama sama kayak yang tadi, berdiri tegak. Nah, yang sekarang menyamping ke arah gerakan. Kedua lengan lurus ke samping kanan, pandangan ke depan, putar kedua tangan ke arah samping kanan bersamaan kaki kiri bergerak menyamping 2 langkah. Ayunkan dan putar kembali kedua lengan ke samping kiri bersamaan kaki kanan. Bergerak menyamping 2 langkah. Selanjutnya berdiri tegak menyamping ke arah gerakan. Kedua lengan lurus ke samping kanan, pandangan ke depan.
Sekarang kita masuk ke jenis-jenis senam irama. Nah, di sini ada dua jenis senam irama, yaitu individu dan kelompok. Misalnya Pak akan mengasih kalian, misalnya ya Pak ngasih kalian tugas buat senam irama individu atau satu orang. Yang berkelompok kan nggak boleh sekarang dalam keadaan masa pandemi. Misalnya Pak kasih kalian tugas seperti membuat senam irama satu orang. Seperti judulnya, senam ini dilakukan oleh satu orang atlet atau individu dengan memperlihatkan koreografinya menggunakan alat ataupun dengan tidak menggunakan alat. Nah, di sini ada pilihan dua, boleh anak-anak menggunakan alat, boleh tidak. Untuk berkelompok, nah misalnya udah normal lah, kita akan buat berkelompok maksimal 6 orang, berbeda dengan senam irama individu. Dalam jenis senam irama berkelompok, para atlet menggunakan salah satu dari sekian jenis alat guna mempertunjukkan koreografinya. Anda boleh memilih dari keempat alat tersebut. Misalnya dari bola, tali, pita, simpai. Yang mana Anda suka, boleh dipilih. Nah, sekian dari Bapak untuk penjelasan senam irama hari ini. Adakah pertanyaan? Sebelum Bapak tutup. Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Nah, untuk hari ini Bapak sudah menyampaikan materinya senam irama. Semoga kalian bisa mengerti sedikit. Nah, sedikitlah ada apa dulu sedikit. Karena olahraga itu tanpa praktek susah untuk menjelaskan. Karena olahraga harus di lapangan, harus langsung, karena biar kalian mengerti. Itu. Baik, untuk pagi hari ini Bapak cukupkan. Semoga anak-anak dalam keadaan sehat. Semoga nanti di tahun 2021 di semester satu nanti kita sudah normal kembali. Ya, Bapak tutup dengan Pramoh Santi. Om Santi Santi. Hujan.
Oke, sudah bisa didengar dengan jelas ya? Baik, sebelum memulai materi pada hari ini, jika Ibu untuk melanjutkan tangan dan ini. Om Swastiastu. Hari ini merupakan pertemuan kita yang kedua, pada hari Sabtu 16 Januari 2021, masih dalam materi produk kreatif dan kewirausahaan bersama Ibu Ina Mardiawati. Sebelum lanjut ke materi, Ibu harapkan kalian silahkan dulu mempersiapkan alat tulis dan satu kertas secara order. Silahkan siapkan dulu alat tulisnya. Sudah ya? Ibu akan mulai dengan fungsi harga pokok produksi. Jadi yang sebelumnya sudah disampaikan fungsi harga pokok produksi secara umum. Nah, harga pokok produksi berfungsi sebagai dasar dalam menentukan harga jual. Ingat ya, harga pokok produksi berfungsi sebagai dasar dalam menentukan harga jual. Untuk menetapkan harga jual, penting bagi perusahaan untuk mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi barang yang akan dijual. Nah, biaya tersebut sering disebut sebagai harga pokok produksi. Harga pokok produksi memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, harga pokok sebagai penetapan harga jual. Nah, di mana harga pokok ini merupakan hal yang sangat penting yang perlu diketahui oleh perusahaan karena harga pokok dapat memberikan pengaruh terhadap penentuan harga jual produk tertentu. Ulangi, harga pokok sebagai penetapan harga jual. Nah, ini fungsi yang pertama ya. Jadi, di mana harga pokok merupakan hal yang sangat penting yang perlu diketahui oleh perusahaan. Karena harga pokok dapat memberikan pengaruh terhadap penentuan harga jual produk tertentu. Fungsi yang kedua, harga pokok sebagai dasar penetapan laba atau keuntungan. Apabila perusahaan telah membuat perhitungan harga pokok, maka perusahaan dapat menetapkan laba yang diinginkan atau laba yang diharapkan yang akan mempengaruhi tingkat harga jual suatu produk tertentu. Nah, nanti kalian akan menghitung ini ya. Fungsi yang ketiga, harga pokok sebagai dasar penilaian efisiensi. Harga pokok dapat dijadikan dasar untuk mengontrol pemakaian bahan, mengontrol upah, dan biaya produksi tidak langsung atau BOP. Kemudian, harga pokok sebagai dasar dalam pengambilan berbagai keputusan manajemen, di mana harga pokok itu merupakan suatu pedoman penting sekaligus sebagai suatu dasar untuk pengambilan keputusan khusus perusahaan. Ya, jadi ini merupakan fungsi harga pokok. Nah, ini ada perhitungan biaya produksi. Perhatikan bersama, kalian harus fokus karena kita akan memulai dengan menghitung dari yang paling sederhana. Jadi, minggu lalu materi kita itu
Ibu sempat membahas mengenai metode full costing dan variable costing. Jadi sebelum Bu lanjutkan itu, di sini Ibu akan memberikan contoh yang sederhana. Jadi kalian harus fokus memperhatikan karena perhitungannya nanti ke depan akan lebih sulit seperti itu. Ya, jadi silakan disiapkan alat tulisnya dan kertas atau bukunya. Perhitungan biaya produksi. Untuk menghitung biaya produksi, diperlukan sebuah contoh yang akan disajikan di bawah ini. Diketahui untuk membuat sebuah model atau prototipe produk sepeda sebanyak 5 unit, dibutuhkan biaya sebagai berikut. Nah, jadi kita akan membuat prototipe produk sepeda sebanyak 5. Sudah? Sebanyak 5 prototipe produk. Biaya-biaya yang dibutuhkan untuk membuat 5 prototipe produk sepeda itu adalah sebagai berikut. Jadi di dalam membuat prototipe produk sepeda itu yang jumlahnya 5, biaya yang dibutuhkan itu adalah ini. Yang pertama, pembelian bahan baku sebesar 500.000. Kemudian yang kedua, diskon pembelian atau sering dikatakan sebagai potongan pembelian. Ya, 10% dari bahan baku. Artinya pada saat kalian membeli bahan baku sejumlah 500.000 ini, kalian mendapatkan potongan harga atau potongan pembelian sebesar 10%. Hasilnya adalah 10% dikali 500.000. Jadi diskonnya itu atau potongannya itu sebesar 50.000. Ingat, kalian membeli bahan baku atau biaya pembelian bahan bakunya sebesar 500.000. Kemudian diskon pembelian atau potongan pembelian itu mendapat 10%. Jadi itu artinya adalah 50.000 kalian mendapatkan diskon pembeliannya. Ya, dengan ini rumusnya. Kemudian ongkos angkut 100.000. Atau kalau nanti kalian mendengar kata biaya angkut sama saja ya. Ongkos angkut sebesar 100.000. Bahan penolong 100.000. Biaya tenaga kerja 100.000 sebanyak 3 orang. Maksudnya di sini adalah biaya tenaga kerjanya itu 100.000 per 1 orang. Jadi kalau yang kerja sebanyak 3 orang, jadinya tenaga kerjanya itu adalah dibayar 300.000. Biaya sewa gedung 100.000. Biaya listrik 50.000. Sudah. Ini mulai agak sulit nanti kata-katanya. Ibu ulangi. Kita ini akan menghitung biaya produksi. Seluruh biaya yang kita keluarkan untuk memproduksi barang. Barangnya itu atau produknya itu berupa prototipe produk sepeda sebanyak 5. Biayanya pembelian bahan baku 500.000. Diskon pembelian bahan baku 10%. Artinya kalian mendapatkan potongan sebesar 50.000. Nanti tinggal dikurangi ya. Ongkos angkut 100.000. Bahan penolong 100.000. Biaya tenaga kerja 100.000 sebanyak 3 orang. Biaya sewa gedung sebanyak 100.000. Biaya listrik 50.000. Nah, ini adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi 5 sepeda. Sekarang kita perhatikan apa yang ditanyakan. Yang diminta itu yang pertama, hitunglah biaya bahan baku. Yang kedua, hitunglah biaya overhead pabrik. Yang ketiga, hitunglah biaya produksi atau total biaya atau harga pokok produksinya. Yang keempat, hitunglah harga penjualan produk per unit. Jadi nanti kalian disuruh menghitung sebanyak itu yang dikeluarkan biaya-biayanya. Sekarang harga penjualan produk per unit itu berapa? Per satu sepeda itu berapa dijual? Kita akan hitung sekarang.
Perhatikan, kalian sudah mendapatkan materi minggu lalu yang dimaksud bahan baku seperti apa, yang termasuk biaya overhead pabrik seperti apa, itu kita akan pisahkan sekarang. Ini yang ditanyakan ya, 4 ini. Perhitungan biaya bahan baku. Jadi dimasukkan yang mana yang termasuk ke dalam biaya bahan baku anak-anak. Kita jumlahkan semuanya. Pembelian bahan baku kan sebesar 500.000. Ongkos angkut, biaya angkut. Nah, ini dibebankan ke dalam pembelian bahan baku karena ini prosesnya di dalam pembelian bahan baku. Jadi dia termasuk di perhitungan ini. Ya, perhitungan biaya bahan baku, pembelian bahan baku 500.000 ditambah dengan ongkos angkut bahan bakunya 100.000, kan jadinya 600.000. Nah, kemudian kalian mendapatkan potongan pembelian sebesar 50.000, jadi dikurangi. Rumus pembelian bersih itu adalah pembelian ditambah biaya angkut dikurangi potongan pembelian. Jadi ditambahkan dulu. Kita akan menghitung total biaya bahan baku yang kita keluarkan. Biaya bahan bakunya 500.000 ditambah ongkos angkutnya 100.000 dikurangi potongan pembelian karena kita mendapatkan potongan harga tadi. Jadi hasilnya adalah 550.000. Jadi biaya bahan baku sebesar 550.000. Nanti kalau ada option ABC yang ditanyakan itu adalah misalnya berapakah biaya bahan bakunya? Kalian cuma tinggal menghitung yang ini. Kalau yang ditanyakan berapakah total biaya overhead-nya, kita hitung bersama. Yang mana termasuk biaya overhead? Biaya overhead pabrik itu biaya di luar biaya bahan baku dan tenaga kerja. Itu namanya biaya overhead. Dari soal yang tadi, kita bisa simpulkan yang termasuk dalam biaya overhead pabrik itu adalah bahan penolong 100.000, biaya listrik 100.000, biaya sewa gedung 50.000. Jadi total BOP atau biaya overhead pabrik itu adalah sebesar 250.000. Bisa dipahami? Nah, yang tadi kita klasifikasikan mencari total biaya bahan bakunya berapa. Jadi yang termasuk bahan baku itu dijumlahkan. Sekarang kita mencari perhitungan biaya overhead pabriknya atau BOP-nya. Jadi yang dijumlahkan itu adalah di luar dari bahan baku dan tenaga kerja. Jadi yang ditambahkan itu adalah bahan penolong 100.000, biaya listrik 100.000, biaya sewa gedung 50.000. Jadi total biaya overhead pabrik sebesar 250.000. Oke, kita satu-satu dulu ya. Ini sudah kita menjawab soal yang kedua yang diminta tadi. Yang ketiga, yang diminta itu adalah berapa biaya produksinya. Perhitungannya seperti ini. Untuk menghitung total biaya produksi atau harga pokok produksi itu kan biaya bahan baku ditambah BOP atau biaya overhead pabrik ditambah biaya tenaga kerja langsungnya. Itu adalah total biaya produksi. Jadi tadi kita sudah menghitung berapa jumlah biaya bahan baku itu sebesar 550.000. Kemudian biaya overhead pabrik sudah dapatkan tadi 250.000 ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung 300.000. Jadi totalnya itu adalah 1.100.000. Ya, sudah sampai di sana. Jadi biaya produksi untuk pembuatan model sepeda atau prototipe sepeda itu sebesar 1.100.000. Ini adalah total biaya di dalam memproduksi 5 prototipe sepeda. Sudah? Sekarang pertanyaan yang ketiga,
berapa harga pokok produksi 1 unit sepeda? Tinggal kita bagi. Ini kan total biaya produksi untuk 5 sepeda. Sekarang kita akan mencari berapa sih harga pokok produksi untuk 1 sepeda. Jadi tinggal dibagi 5. Ya, target produksi 5 unit, maka harga pokok produksi 1 sepeda adalah total yang ini dibagi 5. Jadi 1 unit itu harga pokok produksinya adalah sebesar, atau biaya produksinya adalah sebesar 220.000. Sudah, tinggal dibagi. Kalau seandainya memproduksi, misalnya target produksinya itu adalah 7, ya sudah, total produksi yang kita keluarkan 1.100.000, tinggal dibagi 7. Ya, sudah? Ingat, ini adalah harga pokok produksi atau perhitungan biaya produksi 1 unit sepeda. Hasilnya kita mendapatkan ini. Ini per unitnya, jumlahnya segini, 220.000. Untuk mengambil keuntungan, nah ini berkaitan dengan harga jual. Kalau seandainya produsen atau perusahaan akan mengambil keuntungan 20% dari harga produksi, maka penjual harus menjual produknya sebesar 220.000 ditambah 20%. Maka harga jualnya itu adalah 264.000 per unit. Oke, kalau seandainya Ibu tidak presentasekan, misalnya begini. Kalau seandainya produsen atau perusahaan akan mengambil keuntungan sebesar Rp10.000 dari harga produksi, maka berapa harga jualnya? Berapa harus dijual produknya itu? Ada yang bisa? Ini kan 20%. Coba perhatikan. Untuk mengambil keuntungan 20% dari harga produksi, maka penjual harus menjual produknya sebesar 220.000 ditambah dengan 20%. Hasilnya ini. Jadi, perusahaan sudah mendapatkan untung sebesar berapa? 44.000. Ini dikurangi ini. Ya, kalau seandainya Ibu tidak presentasekan, misalnya, jika perusahaan ingin mengambil keuntungan sebesar Rp10.000, berapa harga jual per unitnya? Ada yang bisa? Oke. Bu Ayu Purnama ya? Ya, selamat siang Bu. Udah kedengaran? Sudah kedengar dengan jelas. Berapa harga jualnya? Coba disebutkan. Jadinya total harga jualnya adalah 220.000 ditambah 10.000, jadinya Rp230.000. Iya, benar sekali ya. Jadi sudah mengerti ya? Oke. Udah. Oke, terima kasih Dewa Ayu. Benar sekali anak-anak. Jadi begitu perhitungannya. Kalau seandainya kita menghabiskan biaya sebesar untuk 1 unit misalnya 300.000, saya mau mendapatkan keuntungan 5.000, jual saja 305.000. Jadi jumlahkan seperti itu. Ya, sudah mengerti ya? Nah, sekarang Ibu kasih contoh sederhana lagi dalam kehidupan sehari-hari. Pembuatan 5 kue bolu super. Nah, Ibu bilang super ya. Ini Ibu bagi dengan dalam 3 warna agar kalian mudah untuk memahami. Yang merah ini termasuk dia ke dalam bahan baku atau biaya bahan baku. Bisa dimengerti? Yang hitam ini tenaga kerjanya. Yang biru ini adalah BOP-nya. Dari sini kan di luar dari bahan baku dan tenaga kerja. Jadi dia termasuk BOP. Ya. Contoh sederhana, pembuatan 5 kue bolu super. Di dalam kamu membuat 5 kue bolu, adapun biaya yang dikeluarkan itu adalah ini. Gula pasir 2 kilo. Di pasaran ini harga standar ya. 2 dikali 10.000. Anggap saja gula pasirnya itu 1 kilonya itu adalah 10.000.
Jadi ketika kalian akan membeli gula pasir sebanyak 2 kilo, uang yang kalian keluarkan itu adalah sebanyak 20.000. Nah, sekilonya 10.000. Itu untuk gula pasir. Sekarang yang kita butuhkan adalah telur. Kalian beli telur sejumlah 8 butir telur. Harga per butirnya itu adalah 2.000. Jadi total uang yang kalian keluarkan untuk beli telur itu adalah 16.000. Karena kalian butuhkan 8, harga per butirnya 2.000, tinggal dikalikan. Hasilnya adalah 16.000. Kemudian kalian membutuhkan mentega. Harganya itu 50.000. Pengembang 15.000. Susu 15.000. Kemudian kalian juga mengeluarkan biaya tenaga kerja 100.000. Biaya listrik 100.000. Sudah? Diminta yang pertama, nanti perhatikan ya, soalnya biasanya anak-anak agak kurang teliti untuk memperhatikan apa sebenarnya yang diminta. Kadang-kadang soalnya hitunglah biaya bahan bakunya, misalnya begitu. Kalian langsung menjawabnya total biaya produksi semua, jangan sampai seperti itu. Oke, jadi hati-hati dalam baca soal. Silakan dijawab apa yang dimintanya. Yang pertama, hitunglah biaya bahan baku. Yang kedua, hitunglah biaya overhead pabriknya atau BOP-nya. Yang ketiga, hitunglah biaya produksi. Yang keempat, hitunglah harga penjualan produk per unit. Harga penjualan yang diminta. Ya, harga penjualan produk per unit. Ibu sudah langsung lampirkan jawabannya di sini. Pembuatan 5 kue bolu. Nah, ini soal yang tadi sudah berkopi di sini. Kita akan mulai menghitung dari biaya bahan baku. Jadi yang kita hitung adalah yang termasuk bahan baku yang mana saja. Sudah Ibu kasih dengan tulisan merah, jadi itu tinggal dijumlahkan. 20.000. Kemudian 8 butir telur 16.000, 20.000 ditambah 16.000 ditambah 50.000 ditambah 15.000 ditambah susu 15.000. Jadi total biaya bahan bakunya itu adalah 116.000. Ya. Kemudian biaya tenaga kerjanya sebesar 100.000. Nih, sudah di sini. Biaya listrik termasuk ke dalam BOP-nya itu adalah 100.000. Sudah? Jadi kita sebenarnya sudah menjawab total biaya bahan baku adalah 116.000. Kemudian biaya produksinya dijumlahkan semuanya. Biaya bahan bakunya berapa? 116.000. Ditambah dengan biaya tenaga kerjanya 100.000, ditambah dengan BOP-nya 100.000, hasilnya adalah 316.000. 316.000 ini adalah total biaya produksi atau harga pokok produksi untuk 5 kue bolu. Ampun? Jadi kamu kalau 5 kue bolu menghabiskan 316.000. Jadi kalau mau menghitung harga jualnya, kita hitung dulu harga pokok produksi per unitnya berapa. Harga pokoknya untuk 1 bolu itu berapa. Jadi tinggal dibagi berapa? Dibagi 5. Ya, ini totalnya untuk membuat 5 kue bolu. Sekarang harga pokok produksi per unit atau per 1 kue bolu itu 316.000 dibagi 5. Hasilnya adalah 63.200. Itu baru pokoknya saja. Sekarang bagaimana kita menghitung harga jual per unitnya? Ini ada keterangan kembali. Untuk mengambil keuntungan 20% dari harga produksi.
maka penjual harus menjual produknya sebesar harga pokok per unit ditambah dengan keuntungan yang diinginkan. Hasilnya adalah ini. 75.840. Jadi marah mau niki game pokoknya. Sudahkah ini mohon maaf. Oh, ini pokoknya. Oke. Ini sudah kita menghitung keuntungannya. Ya. Jadi berapa keuntungannya? Tinggal mengurangi ini dikurangi ini. Sudah bisa dipahami? Jadi ini pokoknya 63.200. Sudahkah mendapatkan keuntungan? 63.200? Belum. Untuk mengambil keuntungan 20%, kita jual dengan harga berapa nih? Hitung dulu. 63.200 ditambah dengan 20%. Hasilnya adalah ini. Ya. Kemudian jika penjual ingin mendapat keuntungan, nah ini 10.000 lagi, masih sama contohnya dengan yang tadi ya. Jika penjual ingin mendapatkan keuntungan 10.000, yang ini kan ketika kita menginginkan atau menargetkan atau mengambil keuntungan 20% dalam bentuk persentase. Sekarang, jika penjual ingin mendapatkan keuntungan 10.000 dari harga produksi, maka penjual harus menjual produknya dengan harga berapa? Ini hampir sama soalnya dengan yang tadi. Jadi kita jual dengan harga berapa kalau kita ingin mendapatkan keuntungan 10.000? Satu bolu itu dijual dengan harga berapa jadinya? Ada yang mau jawab? Oke, siapa ini ya? Oke ya? Siang, Bu. Halo? Ya. Kayak nelpon ya? Oke, selamat siang. Siapa yang dibicara? Jadi harga. Oke. Oke, silakan dijawab. Jadi harga itu 73.200.000. Mohon diulangi. 73.200 per unitnya. Untuk kalau penjualnya mencari keuntungan 10.000. Oke, di mana kamu mendapatkan jumlahnya 73.200? 63.200 itu ditambahin 10.000. Oke, benar sekali ya. Jadi tepat sekali jawabannya. Jadi kalian sudah mengerti kan? Sebenarnya ini contohnya sederhana. Cuma nanti biasanya yang tanyakan itu mungkin bahan bakunya yang tanyakan, kalian harus bisa membedakan ini. Ya, dari BOP-nya misalnya tanyakan, nanti mungkin banyak lagi BOP-nya nggak satu seperti ini. Bisa dimengerti? Sudah jelas sampai di sana ya? Oke, kita akan lanjutkan kembali. Ini sudah Ibu jelaskan di pertemuan sebelumnya. Metode penentuan harga pokok produksi dibagi menjadi dua, ada full costing, ada variable costing. Ibu ulangi sedikit. Full costing itu seluruh biaya, baik yang bersifat tetap maupun variabel dijumlahkan. Sedangkan variable costing hanya yang bersifat variabel saja yang dijumlahkan. Bisa dilihat, di sini ada 4 penjumlahannya. Full costing itu yang dijumlahkan itu adalah biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, BOP variabel, dan BOP tetap. Bagaimana bedanya dengan variable costing? Di sini kalian tidak boleh menjumlahkan yang bersifat tetap. Nah, ini ada BOP tetap kan? Kamu tidak boleh di sini menjumlahkan. Kalau misalnya diminta metode variable costing. Ya, ini dijumlahkan. Kita langsung ke contoh soal, biar lebih gampang. Anak-anak tidak usah takut ya kalau jawab. Nah, salah tidak apa-apa, ini masih dalam proses belajar. Kita akan mulai dari contoh-contoh yang sangat sederhana. Di minggu depan baru mulai ada tingkatan latihan soal yang agak lebih sulit. Jadi yang paling penting itu kalian mau dulu menghitung. Ya harus kerja memang tangannya. Nggak bisa berpikir langsung diam bengong, nggak bisa ya. Oke, contoh soal 1, dan ini sudah Ibu pernah keluarkan soalnya. Diketahui biaya bahan baku 2.500.000. Nah, ini sudah langsung direct biaya bahan baku segini ya.
Nanti kalau ada soal diketahui beli ini, nah itu termasuk biaya bahan baku. Jadi sudah Bu langsung sampaikan di sini. Biaya bahan baku 2.500.000. Silakan ditulis, boleh. Biaya tenaga kerja langsungnya 5 juta. BOP variabelnya 1 juta. BOP tetapnya 3 juta. Sekarang kalian harus perhatikan apa yang ditanyakan. Hitunglah harga pokok produksi dengan menggunakan metode variable costing. Ini ada kata kuncinya. Yang diminta itu adalah dengan menggunakan metode variable costing. Jadi berapa harga pokok produksinya? Oke, ada yang mau menjawab? Cinta Purnami? Iya, harganya menjadi 8.500. 8.000. 500. Perhatikan baik-baik, ada berapa nol di sini? Oke, Ibu akan pandu, perhatikan. 5.000. Oke, Li- ini jutaan. 8 juta. Iya. 8.500.000. Oke, 8.500.000 itu kamu dapatkan dari mana? Biaya bahan baku ditambah dengan biaya tenaga kerja langsung dan ditambah BOP variabel. Oke, tepat sekali ya. Jadi, total atau harga pokok produksi dengan menggunakan metode variable costing itu jumlahnya sebesar 8.500.000. Oke, terima kasih. Siapa tadi ya? Cinta ya? Benar sekali jawabannya. Nah ini. Ya, jawaban contoh soal 1. Karena yang ditanyakan adalah metode variable costing, jadi yang dijumlahkan hanya yang bersifat variabel atau tidak tetap. Hasilnya adalah ini. Bisa dipahami? Nah, kamu harus bisa membedakan nanti ya. Contoh soal yang kedua. Masih sama, tapi kalian harus teliti. Yang ditanyakan itu apa? Contoh soal 2. Diketahui biaya bahan bakunya itu adalah 2.500.000. Biaya tenaga kerja langsungnya 5 juta. BOP variabelnya 1 juta. BOP tetapnya 3 juta. Hitunglah harga pokok produksi dengan menggunakan metode full costing. Perhatikan soalnya. Yang ditanyakan itu adalah dengan menggunakan metode full costing. Oke, Novica. Angkat tangan, silakan Novica. Udah kedengaran, Bu? Sudah terdengar dengan jelas. Silakan disampaikan berapa hasilnya. Jadi hasilnya itu 11.500.000. 11.500.000. Oke, terima kasih Novica. Kita akan tes bersama apakah benar jawabannya 11.500.000. Perhatikan, yang ditanyakan itu adalah menggunakan metode full costing. Ya, jawabannya tepat sekali. Terima kasih Novica. Jawaban contoh soal nomor 2. Karena yang ditanyakan adalah metode full costing. Full, ingat ya, full, jadi semuanya. Jadi dijumlahkan semua, baik yang bersifat variabel maupun yang bersifat tetap. Biaya bahan bakunya itu adalah 2.500.000. Biaya tenaga kerja langsungnya adalah 5 juta, ditambah dengan BOP variabelnya 1 juta, dan ditambah BOP tetapnya 3 juta. Hasilnya adalah 11.500.000. Dan bisa dipahami ya? Sudah? Oke. Sekarang akan lebih agak sulit sedikit.
Jadi Ibu harapkan ini kalian bisa jawab minggu depan. Nih, Ibu akan berikan soalnya seperti ini karena waktunya kita sudah habis, anak-anak, tidak terasa sekali ya, 11:10 menit. Ini ada contoh soal nomor 3. Diketahui pada tahun 2020. Nanti soalnya akan banyak seperti ini anak-anak. Diketahui pada tahun 2020, PT Kencana memproduksi sebanyak 1000 unit produk A. Sudah? Berikut data biaya produksi untuk memproduksi produk A pada PT Kencana. Biaya bahan bakunya Rp200 per unit. Biaya tenaga kerja langsungnya Rp150 per unit. Biaya overhead variabelnya itu 400 per unit. Dan biaya overhead tetapnya itu 100.000. Hitunglah harga pokok produksi dengan menggunakan metode variable costing. Ya, sudah dicatat anak-anak? Ibu ulangi, diketahui pada tahun 2020, PT Kencana memproduksi sebanyak 1000 unit produk A. Berikut data biaya produksi untuk memproduksi produk A pada PT Kencana. Dia memproduksi sebanyak 1000 unit ya. Biaya bahan bakunya 200 per unit. Biaya tenaga kerja langsungnya 150 per unit. Biaya overhead variabelnya 400 per unit. Biaya overhead tetapnya 100.000. Hitunglah harga pokok produksi menggunakan metode variable costing. Ibu kasih bocoran sedikit, perhatikan dulu. Minggu depan kalian harus tahu jawabannya ya, silakan hitung di rumah. Biaya bahan baku itu Rp200 per unit. Jadi yang diproduksi itu adalah sebanyak 1000 unit. Kalian harus kalikan dulu. Karena di sini keterangannya per unit. Ya, jadi dikalikan dulu. Sudah? Sama juga seperti yang ini dan ini. Oke, bisa dipahami? Minggu depan Ibu akan lanjutkan kembali. Baik, hanya itu yang bisa Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Karena waktunya sudah habis. Terima kasih kepada siswa yang sudah join hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami. Jika ada tadi salah kata, Ibu mohon maaf. Ibu tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Nah, plastik mana?